Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini, di mana kita memperingati kenaikan Isa Al-Masih, Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Ada janji Tuhan sebelum dia naik ke surga bertemu dengan Bapa. Dia mengatakan, aku menyediakan tempat yang indah bagi kamu. Saya percaya juga Tuhan berhadirat di rumah saudara. Mari kita tinggikan namanya, muliakan namanya. Sebab kita suatu saat kelak akan berkumpul di sana. Terpujilah nama Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari saya ajak pemirsa di rumah, semua yang beribadah hari ini, pujikan dengan segenap hatimu. Saya percaya Tuhan berhadirat atas keluarga kita di rumah dan semua yang merayakan hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Oh, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji,
kagum akan, ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan, sekali lagi ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau, kagum akan Engkau, kagum akan Engkau. Terpujilah nama Tuhan, saudara. Percayalah, ketika kita mengagungkan nama Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Nama Tuhan bertahta atas setiap korban syukur dan penyembahan kita. Dan selayaknya kita sebagai umatnya meninggikan namanya. Saya percaya saudara tetap semangat walaupun menghadapi banyak masalah, walaupun menghadapi dalam situasi pandemi ini. Marilah kita tetap memuliakan nama Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Biar kami dengan sepenuh hati memuliakan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Kau memberikan Roh Kudus menyertai kami. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara dan hormat, angkat suara agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Amin. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Kami percaya tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami muliakan Engkau Tuhan. Saya ajak saudara menyembah Tuhan. Biar hadirat Tuhan memenuhi rumah kita, biar hadirat Tuhan memenuhi kota kita, biar mujizat Tuhan terjadi. Haleluya. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak disembah. Kami percaya mujizat-Mu mengalir di rumah kami, di keluarga kami. Mujizat-Mu penuh mengalir Tuhan. Haleluya. Biar kuasa kenaikan Tuhan memenuhi hati kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Sebab itu mulut kami bersuka-cita, hati kami bersyukur karena kebaikan Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman saat Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari bersama-sama bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Hanya bagi-Mu Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku
diangkat dan dipulihkannya. Mari muliakan nama Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang tak pernah berkesudahan. Haleluya. Shalom saudara-saudaraku, apa kabar? Tetap bersemangat kan? Oke, pagi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan tentang kenaikan Yesus Kristus. Apa sebenarnya yang terjadi, peristiwa apa dan apa saja yang terjadi ketika Yesus naik ke surga. Sebelum dia naik ke surga ada sesuatu yang dia pesankan kepada kita. Nah sebelumnya mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, kami rindu mendengar firman-Mu dan firman-Mu yang kami mengerti akan memerdekakan hidup kami. Hamba percaya ketika kami semua jemaat-Mu merespon firman-Mu, hidup kami akan diubahkan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kita akan sama-sama membuka kitab Lukas pasal 24 ayat yang ke-36 sampai yang ke-53. Saya akan membacakan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Oke, kita membaca satu periode ini dulu. Saudara, ketika Yesus bangkit dari kematian, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus menemui murid-muridnya. Apa yang terjadi ketika Yesus sebelum naik ke surga? Sebenarnya hal yang ini hal pertama ya, ayat 36 sampai ayat yang ke-42, di mana Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, dia memberikan damai sejahtera. Ketika dia bertemu dengan murid-muridnya, dia berkata, "Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu." Saudara, kondisi seperti ini hampir sama dengan pada waktu murid-muridnya mengalami, tetapi bukan karena virus, tetapi karena keputusasaan, putus harap. Karena raja yang mereka agung-agungkan, Tuhan guru yang mereka sembah mati dan mereka mendengar bangkit. Mereka dengar semuanya bahwa Yesus sudah menampakkan diri, tetapi pikiran mereka masih bekerja. Karena apa yang terjadi selanjutnya? Saudaraku, dan Yesus berkata, "Damai sejahteraku bagimu." Damai sejahtera itu sudah Tuhan berikan sejak Tuhan Yesus mau naik ke surga. Diberikan kepada saudara dan saya untuk menghadapi situasi dan kondisi yang akan kita lalui sampai hari ini. Bahkan sampai dia datang yang kedua kalinya. Diperlukan damai sejahtera. Karena damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak sama dengan yang dunia berikan. Mungkin orang dunia katanya kalau punya duit banyak damai sejahtera. Wah, kalau kaya bisa pergi kemana-mana damai sejahtera. Nah, kondisi kayak gini berarti orang kaya pun tidak bisa damai sejahtera karena keuangannya nggak bisa buat pergi-pergi. Saudaraku yang terkasih,
Nah, damai sejahtera yang Yesus berikan itu adalah damai sejahtera yang tidak bisa diganggu gugat oleh situasi dan kondisi. Karena itu berasal dari dalam hati kita. Itulah sebabnya Tuhan waktu itu berkata kepada murid-muridnya, jangan ragu-ragu, jangan kita khawatir, jangan kita istilahnya ya percaya ya enggak, ya percaya ya enggak, itu namanya ragu-ragu. Saudaraku, itu pesan Tuhan karena dia sudah memberikan damai sejahteranya kepada kita. Nah, kalau damai sejahteranya sudah ditinggalkan kepada kita, saya percaya pasti semua perkara yang mendukung damai sejahtera itu terjadi untuk hidup kita akan beserta dengan kita. Jadi jemaat, dengan baik-baik mari kita perhatikan firman Allah bahwa damai sejahtera itu sudah diberikan kepada kita. Jangan ragu-ragu. Aduh Bu Ella, bagaimana caranya supaya damai sejahtera itu tetap ada sekalipun Yesus sudah bicara tapi saya masih ragu. Itulah sebabnya ada di ayat selanjutnya. Waktu Tuhan Yesus melihat murid-muridnya itu ragu, mereka kaget, pastilah ekspresi itu ya. Sekarang kayak saat ini kita tuh ada banyak orang yang ragu loh, bertanya-tanya sampai kapan, bagaimana ini caranya. Nah, sekarang caranya adalah ada di ayat yang ke-39. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendiri ini. Rabalah aku dan lihatlah. Ketika saya memikirkan ayat ini, saya berkata, Tuhan, kalau kondisi sekarang ini apa yang sama? Roh Kudus itu seperti berbisik. Ketika kamu datang kepadaku, meraba itu nggak mungkin kalau nggak dekat. Berarti kita datang kepada dia, nyentuh Tuhan. Kita melihat dan kita sentuh Tuhan. Maka kekhawatiran, keraguan akan hilang. Karena kita akan melihat satu bukti bahwa Yesus memang hidup sampai hari ini. Datang kepada dia. Jamah dia. Raba dia. Lihat dan raba, datang berarti kepada dia. Saya percaya saudara akan menjumpai Yesus Kristus yang hidup, yang selalu beserta dengan kita, yang janjinya tidak pernah terlewatkan, pasti tergenapi. Itulah sebabnya mari, dalam kondisi seperti ini, seberapa banyak kita yang meraba, istilahnya datang, menjamah Yesus, membuktikan bahwa dia hidup. Datanglah kepada dia, senggol istilahnya, pegang dia saudaraku. Dan saya percaya kita akan melihat bahwa dia akan berbicara kepada kita. Seperti kepada murid-muridnya. Dia berbicara, adakah padamu makanan? Karena ini berbicara tentang relationship. Kalau sudah makan bersama. Orang tidak akan makan bersama kecuali mereka punya hubungan yang baik. Nggak mungkin saya nggak kenal sama seseorang terus tiba-tiba saya ngajak makan bersama. Ngajak makan bersama karena sudah akrab. Yesus ingin kita membangun hubungan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada di ayat 44 sampai 49. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan, pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya itu, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yang kedua saudaraku, supaya saudara mengecap dan mengerti arti kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah Tuhan Yesus itu membuka pikiran. Ketika Yesus mau naik ke surga, dia lagi berbicara, ketika tangannya terangkat, maka dibukanyalah pikiran mereka. Jadi saudara, Yohanes 8 berkata, ayat 32, apabila kebenaran itu, kita mengerti kebenaran dan kebenaran itu ada dalam diri kita, maka kebenaran itu memerdekakan kita.
Nah, sedangkan kita jujur saja kalau baca Alkitab seringkali kita tidak ngerti, apalagi dalam kondisi capek, ruwet, banyak masalah. Nah, saudaraku, tetapi kita harus ingat janji Tuhan sebelum dia naik ke surga, dia membuka pikiran murid-muridnya, membuka pikiran kita supaya kita bisa mengerti isi kitab suci. Karena ketika saudara dan saya mengerti isi kitab suci, seberapa banyak kita mengerti isi kitab suci, sebegitunya saudara dan saya akan menikmati kuasa dari kebenaran itu. Itulah sebabnya semakin banyak kita mengerti kitab suci, semakin banyak pula keajaiban, kehebatan, kuasa firman yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dan 2000 tahun yang lalu pikiran murid-muridnya sudah dibuka untuk bisa mengerti kitab suci. Saudaraku, apa isinya? Karena Tuhan mempunyai tujuan memanggil saudara dan saya untuk percaya kepada dia, menjadi muridnya. Supaya apa? Di dalam nama Yesus ada pertobatan. Supaya di dalam nama Yesus ada pengampunan dosa. Karena ketika seseorang dosanya diampuni, maka hidupnya pulih utuh kembali. Dan ketika utuh kembali pulih, maka kesembuhan, pertolongan, mujizat akan mengikutinya. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka gambar Allah rusak. Dan ketika seseorang berbalik dan percaya kepada Yesus, hidupnya diampuni, dipulihkan. Ketika kita pulih dengan Tuhan, maka mujizat itu menjadi bagian kita. Karena Yesus adalah sumber mujizat dan Yesus ada dalam diri kita. Jadi saudara, kita dibuka pikiran kita. Itulah sebabnya kalau saudara sampai hari ini masih belum bisa nangkep firman Tuhan dengan baik, mulailah kita berdoa. Nanti saya akan berdoa supaya saudara mulai menyadari bahwa pikiran kita itu seharusnya sudah dibuka. Cuman kita sendiri saja dengan keraguan-raguan, kebimbangan kita, akhirnya kita tidak mengerti. Tapi dengar baik-baik mulai hari ini. Yesus naik ke surga. Sebelum dia naik ke surga, dia membuka pikiran kita untuk kita mengerti kitab suci. Ketika kita mengerti kitab suci, hidup kita dibebaskan. Dan yang terakhir adalah saudaraku, ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud, menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Perhatikan baik-baik. Sebelum Yesus naik ke surga, dia memberkati. Tangannya terkedak untuk memberkati murid-muridnya. Karena Yesus tahu bahwa kedepannya banyak masalah, banyak kesulitan, keadaan yang akan menghimpit, membuat mereka harus menaruhkan nyawanya hanya untuk Yesus Kristus. Mereka mengalami masa yang sukar para murid itu, saudaraku. Dan murid-murid yang lainnya, karena Injil tersebar, berita keselamatan tersebar. Berkat inilah yang membuat kita kuat sampai hari ini untuk mengiring Yesus. Untuk mempercayai dia, karena ada tangan berlubang paku yang dikedangkan atas hidup kita. Ketika saya merenungkan ini, berapa banyak jemaat yang sering kali ibadah belum selesai, gembala belum menaikkan doa berkat, kita sudah keluar duluan. Kita sepertinya kayak kehilangan berkat. Bukankah hamba Tuhan itu adalah wakil Tuhan? Saudaraku, ingat baik-baik. Sebelum Yesus naik ke surga, dia memberkati saudara dan saya. Dia memberkati murid-muridnya. Dan berkat itu turun sampai hari ini kepada kita. Jadi kalau kita tahu persis bahwa kenaikan Yesus itu memberi damai sejahtera, kenaikan Yesus Kristus ke surga membuka pikiran kita, kenaikan Yesus ke surga memberkati kita, sehingga saudara dan saya ketika mempercayai firman Tuhan ini, saudara dan saya seharusnya merasa aman, sukacita, kita dikuatkan, kita dipulihkan, karena memang Tuhan sudah meninggalkan warisan yang berharga lebih daripada duit, lebih daripada semuanya yang ada di muka bumi ini. Dia naik ke surga dengan memberikan damai sejahtera, meninggalkan damai sejahtera. Dia naik ke surga, dia membuka pikiran kita. Dia naik ke surga, dia memberkati kita. Kalau engkau masih takut dan khawatir, berarti engkau tidak menyadari apa yang Yesus sudah kerjakan. Mari pagi hari ini saya ingin berdoa
Bagi saudara yang masih ragu-ragu seperti murid-muridnya itu, yang setengah percaya setengah tidak, pagi hari ini saya akan berdoa buat saudara. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara, menguatkan, memulihkan, dan membuat hati kita berbalik kepada Dia. Dan saya percaya hidup kita tidak sama lagi. Mari kita berdoa. Saudara yang merasa engkau ragu, khawatir, dan takut, taruhlah tanganmu di dadamu. Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Hamba sampaikan apa yang menjadi pesanmu hari ini, Tuhan. Kiranya kekuatanmu mengalir kepada setiap kami yang mendengarkan. Kepada setiap kami umatmu Tuhan yang menyimak firman-Mu. Karena kami tahu akan janji-janjimu pagi hari ini kau perjelas kepada kami. Sehingga ketika kami mengerti, maka firman Tuhan itu akan bekerja dalam hidup kami. Dan hidup kami tidak sama lagi. Setiap jemaat yang ragu, yang takut, tetapi mengambil keputusan untuk percaya kepada firman-Mu, di dalam nama Yesus pagi hari ini, Engkau mengubahkan, membuka pikiran kami, meneranginya. Sehingga hidup kami tidak sama lagi. Dan kami adalah orang-orang yang berkemenangan. Kami tidak ditinggal sendirian karena ada Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih kami memperingati kenaikan-Mu ke surga. Dan Engkau sudah meninggalkan harta yang lebih besar daripada emas dan perak. Karena kami tahu ketika kami mempercaya dan menikmati ini, hidup kami akan menjadi berkat. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ucapkan selamat merayakan kenaikan Isa Al-Masih, yaitu kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita berdoa, saya memberi sedikit saja kata-kata. Saudara, kenaikan Yesus Kristus itu disaksikan oleh kurang lebih 500 pasang mata. Nah, kenaikan seseorang ke surga hanya ada 2 peristiwa sebelum Yesus Kristus, yaitu Henoh, tetapi tidak ada tulisan tentang kesaksian orang yang menyaksikan dia naik ke surga. Elia disaksikan oleh Elisha, 1 orang saja. Nah, ketika Yesus Kristus naik ke surga dan mengadakan tangan berkat, disaksikan 500 pasang mata sambil mengangkat tangan Tuhan Yesus naik ke surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mempunyai landasan dan harapan yang kokoh. Karena jika Tuhan masuk ke surga, Dia mengatakan bahwa menyediakan tempat bagi kita untuk kita tinggal bersama-sama dengan Dia di dalam rumah Bapa di surga. Itu sebabnya jangan pernah kau gelisah, jangan pernah kau bimbang. Firman Tuhan mengatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku dan percayalah kepada Bapa, sebab di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Demikian saudaraku, mari kita angkat tangan, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kita, sehingga kita masih bisa memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Mari kita kedangkan tangan bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu saja kami beroleh keselamatan. Dan tidak hanya itu saja, kami beroleh pengharapan bahwa hidup kami ada di tangan Tuhan yang mengedangkan berkat-Mu sejak Engkau naik ke surga sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya berkat anugerah Allah Bapa di dalam Yesus Kristus ada menyertai, memberkati hidupmu, dalam keluargamu, di pekerjaanmu, dalam pelayananmu kepada Tuhan, dimanapun engkau berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua.